Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Marni Wongso, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Ya Allah, ucap Mas Pagi yang begitu melihat apa yang ada di hadapannya dan langsung berlari untuk menahan tubuh Mbah Mandur. Terlihat sebuah kejanggalan dengan penampakan sekilas tubuh Mbah Mandur yang menggantung di atas pohon itu, karena tampak posisi kedua tangan Mbah Mandur yang seperti berusaha menahan lilitan tali yang menjerat lehernya. Apakah ini cara bunuh diri yang wajar? Entahlah, lagi pula saat itu tentu mereka tidak mempunyai pikiran sejauh itu, yang ada hanyalah kepanikan. Suasana saat itu tentu tak bisa dijelaskan. Bagai disambar petir di kelopak mata, Mbah Mandur yang tadi sore terlihat baik-baik saja, sekarang sudah pergi dengan cara yang seperti ini. Bejo dan Nyoto segera berlari keluar dari halaman dan mengetuk setiap pintu yang mereka temui untuk mengabarkan hal ini. Dan tidak membutuhkan waktu lama di sepertiga malam itu untuk membangunkan para warga yang satu persatu mulai berdatangan dan memenuhi halaman rumah Mbah Mandur untuk menyaksikan pemandangan yang sangat miris sekali. Bunuh dirinya Mbah Mandur tentu membuat geger seluruh desa. Sesepuh yang dikenal sangat taat beragama tersebut harus mati dengan cara yang seperti ini. Rasanya tak mungkin beliau melakukan perbuatan itu, tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Dan kini sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbah Mandur, dan sudah 4 malam pula ketujuh orang terpilih itu tak lagi melakukan ritual hariannya. Bukan tanpa alasan, semua itu dikarenakan oleh 6 dari ketujuh orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan di antara ketujuh orang terpilih itu, kini hanya menyisakan Mas Pagi, si pengerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh, di mana setiap mulai masuk waktu maghrib, Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, Pak Gugat dan Lek Sukri akan mendadak demam dan mulai memuntahkan semua isi perutnya. Itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini, karena rasanya juga tak mungkin bila Mas Pangge melakukannya seorang diri. Lantas bagaimanakah keadaan desa sekarang jika ritual itu terhenti? Kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tidak ada kejadian atau teror apapun dari lelembut itu, namun tetap saja pada kenyataannya keadaan tak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang. Mungkin menurut para penduduk desa ini, berita kematian dirasa lebih menakutkan daripada sekedar digentayangi lelembut. Bagaimana keadaan Pak Ustadz sekarang? Tanya Mas Pagi siang itu saat dia menjenguk Ustadz Sukar di rumahnya. Ya begini Mas, kalau siang tidak terlihat seperti orang sakit, walaupun agak lemas karena keseringan muntah, jawab Ustadz Sukar. Bagaimana tadi malam, tahlilan di rumah Mbah Mandur, ramai atau tidak? Ucap Ustadz Sukar mengganti topik pembicaraan. Sepi Pak Ustadz, kasihan keluarganya. Sudah datang jauh-jauh, tapi bagaimana lagi, orang-orang desa masih takut untuk keluar rumah, jawab Mas Pangge. Ustadz Sukar tampak sejenak menghela napasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Pangge, yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marni Wongso tersebut. Kita sudah 4 malam loh Ustadz, tidak melakukan ritual benteng desa itu. Apakah tidak apa-apa? Kata Mas Pangge menyela Ustadz Sukar yang sedang berbicara. Nyatanya sudah beberapa hari ini tidak ada apa-apa Thomas. Kita pasrahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting kita sudah berusaha, jawab Ustadz Sukar. Mas Pangge hanya mengaku saja dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah. Ustadz Sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya. Sudah Mas, tenang aja. Di antara kita semua sepertinya sampai Allah yang paling kuat, karena nyatanya hanya sampean yang tidak dikasih sakit, kata Pak Ustadz menenangkan Mas Pangge. Sudah, entahlah Pak Ustadz, jalani saja ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Ustadz, mau ke rumahnya Mas Nyoto untuk melihat keadaannya, jawab Mas Pangge seraya berpamitan. Mas Pangge pun berjalan menuju rumah Nyoto dengan sedikit lesu. Sesekali dia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya, seraya menyapa orang-orang yang dia lewati dengan nada sedikit malas. Hingga sejenak langkahnya dibuat terhenti
ketika dia melewati rumah mendiang Pasobari, Mas Pangge terlihat memandang rumah itu dengan keheranan. Temboknya kok sudah berlumut saja ya? Batin Mas Pangge mengernyitkan dahinya. Memang cukup janggal, rumah mendiang Pasobari yang baru kosong sekira 4 hari yang lalu itu, kini sudah tampak berlumut, seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan. Apakah saya tidak salah lihat? Batin Mas Pangge lagi seraya mendekati teras rumah tersebut dan mencolek temboknya dengan jentik jarinya. Apa mungkin karena musim hujan ini ya? Ucapnya membisik dan hampir bersamaan dengan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pasobari yang seketika membuat Mas Pangge terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya. Wah, sialan, apa itu? Ucapnya terkejut. Dia sempat bergidik, namun namanya Mas Pangge memang tidak mudah untuk ditakut-takuti. Lagi pula siang-siang gini, masa sih ada hantu? Ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendela. Dengan jangkauan penglihatan yang terbatas, Mas Pangge mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal. Paling itu tikus ya, katanya sambil memeriksa melihat ke sudut ruangan. Tapi belum 3 detik saja dia berkata, tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya. Sosok itu tidak menoleh, hanya lewat begitu saja, tak menghiraukan Mas Pangge yang sedang mengintip dari luar jendela. Bajingan, kata Mas Pangge yang mundur dan terjengkang di lantai teras rumah itu. Babi, masa hantu siang-siang begini muncul sih? Batinya seraya bersiap hendak mencabut golok di pinggangnya. Hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya. Kenapa Mas Pangge? Ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menabik Mas Pangge. Ora popo Kang, ora popo. Jawab Mas Pangge dengan napas yang terengah-engah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu. Dia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget. Ada apa Thomas Pangge? Tanya Nyoto keheranan. Banarti tidak di rumah Thomas, kata Mas Pangge. Banarti, istrinya Pasobari, kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin-kemarin Mas. Kan sudah 4 hari ini, emangnya kenapa toh? Tanya Nyoto kepada Mas Pangge. Aku melihat seorang perempuan di rumah itu, ucap Mas Pangge. Masa sih? Tidak mungkin Mas. Ini kuncinya saja dititipkan ke saya. Tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pasobari yang dititipkan kepadanya. Wah, jelas tidak beres ini, kata Mas Pangge setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto. Ada apa sih Mas Pangge? Tanya Mbak Surti, istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah. Rapopo kok Mbak? Paling tadi saya cuma salah lihat saja paling. Seperti ada wanita di dalam rumah Pasobari, jawab Mas Pangge sedikit menutupi. Apa mau ditengok saja yo? Potong Nyoto mengajak Mas Pangge untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pasobari. Wah, nggak usah. Memangnya sampean sehat? Ucap Mas Pangge mempertanyakan kesehatan Nyoto. Dan seperti yang dirasakan oleh Ustaz Sokar dan juga yang lain, Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama, di mana demam mual dan meriang itu akan dia rasakan ketika hari mulai menjelang petang. Kok bisa sama begitu yo? Tapi apakah sampean merasa kalau semua ini janggal? Tanya Mas Pangge yang sebelum sempat dijawab oleh Nyoto. Pembicaraan itu terpotong oleh seseorang yang datang. Orang itu adalah istri Lesukri. Sambil menggendong anjar anaknya, dia terlihat panik dan menangis memberitahukan bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah. Tolong mas, Kang Sukri mengamuk di rumah. Kambing-kambingnya dibunuh semua, ucap istri Lesukri dengan gagap seraya mengusap air matanya. Hah? Respon Nyoto, Mbak Surti dan Mas Pangge yang terperanjat dari tempat duduknya. Mengamuk bagaimana toh Mbak? Kata Mas Pangge. Sudah, kalian kesana dulu aja, kata istri Lesukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi. Mas Pangge dan Nyoto pun bergegas berlari meninggalkan rumah Lesukri. Hingga ketika mereka sampai terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu. Lesukri tengah duduk di depan rumahnya dengan kelewang yang berlumuran darah dan 4 kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya.
Dia duduk tanpa ekspresi, pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah. Mas Page pun kemudian mencoba memanggilnya mengendap di kejauhan. Le Sukri tak bergeming dan kini malah tersenyum-senyum sendiri sambil mengetuk-ngetukkan kelewang yang digenggamnya ke permukaan tanah yang ada di depannya. Le, kenapa sampean? Kata Mas Page sedikit mengeraskan suaranya. Namun tetap saja dia tidak peduli. Orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Le Sukri. Nyebut Le, nyebut, teriak mereka. Hingga akhirnya ketika istrinya berbicara, barulah ada respon dari Le Sukri. Astagfirullah, sadar Pak, nyebut, teriak istrinya yang seketika membuat Le Sukri berdiri. Tubuhnya gemetar dan kini menangis meminta tolong. Tolong, aku tidak bisa mengendalikan, kata Le Sukri yang kini sambil menangis. Dan tiba-tiba tubuh Le Sukri terjongkok dengan posisi satu tangannya yang menapak tanah, seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangannya lagi yang menggenggam kelewang yang ada di tangan satunya. Le Sukri berteriak sendiri, berusaha menahan kelewang yang hendak memotong tangannya sendiri. Semua orang panik dan semakin berteriak, mencegah Le Sukri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Mas Page dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Le Sukri. Dan di detik-detik lewang itu hendak terayun ke tangan Le Sukri, di antara teriakan semua orang yang semakin meninggi, Mas Page pun berteriak. Eling Le, anakmu isi cilik, teriak Mas Page tiba-tiba yang seketika membuat semua orang di situ terdiam. Teriakan itu berhasil menghentikan Le Sukri mengayunkan kelewangnya, namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang. Bukan Sukriman ini, kata Nyoto membisik kepada Mas Page. Sopo kowe? Sentak Nyoto kepada Le Sukri yang kini mulai tersenyum aneh menatap mereka. Sopo kowe? Didikane karso tamrin pancen padha wae. Ora ana sing sopan. Karo Kanjeng Ratu kok sopo kowe? Terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Le Sukri. Aduh, batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini merasuki tubuh Le Sukri. Metua kowe, apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini? Sentak Nyoto kembali. Ora cukup kepiye? Wong aku wae durung jopo apa-apa. Kabeh wong sing wingi mbok pendem kuwi mati mergo wedi karepe dhewe, senajan kuwi pancen aku sing ngongkon. Jawab lelembut itu melalui tubuh Le Sukri. Kalau memang begitu, terus apa yang ada kamu lakukan kepada tubuh itu? Ucap Nyoto lagi, mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada raga Le Sukri. Namun tak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu, yang justru kini malah terlihat marah dan mulai mengangkat kelewang yang digenggamnya, membuat suasana yang sempat hening kini kembali riuh. Dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai didekatkan ke telinga Le Sukri. Dan goresan pertama menyentuh telinga kanannya membuat orang-orang semakin berteriak. Eling Kang, eling, ya Allah, teriak orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan goresan kedua mulai memotong setengah telinga Le Sukri yang kini malah tampak tersenyum seperti tidak merasakan apapun. Orang-orang pun semakin berteriak hingga di antara jeda menuju goresan ketiga, Mas Page pun tiba-tiba maju mendekat dan memukul wajah Le Sukri. Pukulan tersebut sampai membuat Marni Wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat kelewangnya terlempar dari genggamannya. Namun masih dengan seringnya anehnya dan darah yang kini mengucur dari telinga yang hampir terpotong itu, Le Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil kelewang itu lagi. Tapi dengan sigap, Mas Page bersama Nyoto langsung maju dan memegangi tubuhnya Le Sukri yang sedang kerasukan. Le Sukri berteriak dan memberontak, tenaganya sangat kuat, hingga membuat Mas Page yang bertubuh besar itu pun sempat terlempar karena didorongnya. Sialan, jangan lihat saja, sini bantuin, teriak Nyoto yang sudah payah-payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian tersebut. Akhirnya sekira 7 orang kini maju dan memegangi tubuh Le Sukri. Itu pun mereka juga kewalahan. Hingga untungnya Ustadz Sukar datang. Barulah dengan ayat-ayat doa yang dibacanya tersebut membuat sedikit kesadaran Le Sukri mulai kembali. Le Sukri pun yang kini mulai sedikit sadar, dia kembali mengerang meminta tolong.
Di sini kepala dan otak Lek Sukri mungkin sudah sadar, tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya. Lek Sukri masih terus mengerang semakin keras dengan tubuhnya yang masih terus memberontak. Dia menangis karena merasa tak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelincang. "Lawan Lek, lawan, ingat anak dan istrimu," teriak Mas Panggi di antara orang-orang yang memegangi. Hingga beberapa menit kemudian, Lek Sukri pun mendadak terdiam. Kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya itu. Seiring dengan paniknya yang kini perlahan mulai mereda, Lek Sukri masih berdiri dan lunglai dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa orang. Lek, kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan pipi Lek Sukri. Namun dia tak kunjung sadar juga, sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu masih terus mengucur. "Tolong cari kendaraan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit," ucap Pak Ustadz kepada orang-orang. Mas Panggi pun segera berlari menuju rumah Pak Carik, satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, datanglah dia bersama Yosep anak Pak Carik dengan mobilnya. Lek Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapatkan penanganan. Beruntung mereka datang tepat waktu, sampai akhirnya dengan 13 jahitan, telinga Lek Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali. Di bilik klinik puskesmas, Lek Sukri mulai sadar dengan penglihatannya yang masih kabur. Dia melihat Yosep, Mas Panggi, Nyoto dan juga Pak Ustadz Sukar yang tampak berdiri menungguinya di ruangan tersebut. "Kang," ucap Lek Sukri lirih membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya. "Bagaimana Lek? Apa yang kamu rasakan?" tanya Ustadz Sukar seraya memegangi kaki Lek Sukri. "Hajar karo istriku bagaimana?" ucap Lek Sukri yang kini malah mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya. "Aman Lek, tenang aja. Sekarang yang terpenting dirimu itu baik-baik saja," sela Mas Panggi kepada Lek Sukri. Lek Sukri menghela napas lega, walau setelah itu tampak terdiam gelisah. Sepertinya dia belum sanggup berangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu bisa berawal. Mas Panggi, Nyoto dan Ustadz Sukar juga mengerti keadaan itu. Mungkin untuk beberapa saat, Lek Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi dia alami. Sejenak suasana di ruangan itu pun tampak hening, hingga tak selang beberapa lama kemudian, Lek Sukri pun bangkit dari tempat rebahannya dan mengajak mereka untuk segera pulang. "Aku pengen mulai," ucap Lek Sukri setelah beberapa saat terdiam. "Sampean benar-benar sudah tidak apa-apa, Lek?" tanya Nyoto yang kemudian sembari membantu Lek Sukri untuk duduk. "Aku ora apa-apa," jawab Lek Sukri dengan wajahnya yang terlihat pucat. Dan setelah terjadi sedikit pembicaraan, keluarlah mereka dari bilik klinik itu dengan lunglai. Lek Sukri tampak dipapa berjalan menuju mobil untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lek Sukri, tampak di sana Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo sudah menunggu di depan rumah. Istri Lek Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berlari mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya. "Pak, kamu tidak apa-apa kan Pak?" ucap istri Lek Sukri dengan matanya yang berkaca-kaca. "Ora popo kok Bune, ora popo," jawab Lek Sukri dengan sedikit gagap dan bingung seraya meringis menahan perih luka di telinganya. Lek Sukri kembali dipapa untuk masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya sempat terhenti ketika dia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya. Dia sepertinya ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya. Hanya saja saat itu raga Lek Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Marni Wongso. "Saya tadi benar-benar tidak bisa mengendalikan," ucap Lek Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri. Sudah, sampean masuk dulu aja," ucap Ustadz Sukar yang saat itu memapa Lek Sukri berjalan, seraya memberi isyarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan yang tidak lazim itu. "Singkirkan dulu saja atau dibuang," bisik Ustadz Sukar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam rumahnya, Lek Sukri segera dibersihkan, tubuhnya disekat dengan air hangat, bajunya yang berlumuran darah pun juga sudah diganti. Namun tatapannya kini kosong seperti menyiratkan sebuah trauma.
"Jangan pada pulang dulu ya, saya masih takut kalau terjadi apa-apa," kata istri Lek Sukri kepada mereka yang berada di situ. "Iyo Mbak Yu, tenang aja," jawab Pak Gugat mewakili semua. Setelah bersih, Lek Sukri pun kini didudukan di ruang tamunya. Wajahnya mulai tampak tak nyaman, dia terlihat tidak fokus. Pandangan matanya selalu waspada memeriksa di sekitarnya, melirik ke kanan dan ke kiri, seakan sedang ketakutan akan sesuatu. "Kenapa sampean, Lek?" tanya Mas Panggi yang kini sambil menepuk baunya dengan sedikit kencang, membuat Lek Sukri seketika terkejut. Tanggap Lek Sukri seperti tidak menyimak. "Sampean kenapa?" tanya Mas Panggi sekali lagi. Hingga setelah itu Lek Sukri pun perlahan mulai bisa bercerita. Baginya semua yang terjadi begitu cepat dan tidak masuk akal. Berawal ketika Lek Sukri yang tengah mengasah kelewangnya di belakang rumah, tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara. Seharusnya itu biasa saja, tapi entah kenapa suara kambingnya itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya. Dan barulah setelah itu muncul amarah yang tidak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang, hingga terjadilah pemenggalan tersebut. Sebenarnya menurut Lek Sukri, di ayunan kelewang pertamanya menyentuh satu kambingnya, dia sempat sadar dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan?" Namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tidak terkendali. Secara membabi buta, Lek Sukri mengamuki kambingnya menggunakan kelewang itu dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali. Itu pun tak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang sepertinya bergerak sendiri, mengobak-ngabik ke arah kambingnya tersebut. Istrinya yang mendengar kegaduhan itu pun segera memeriksa ke belakang dan terlihatlah Lek Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak. "Pergi!" Begitulah kata-kata yang terucap dari Lek Sukri ketika melihat istrinya yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu. Lek Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri. Kali ini dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menahannya. Namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap dan dia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya. Meskipun kesadarannya hanya sebatas pada mata, mulut dan juga pikirannya saja. "Ruwet pokoknya, ruwet," kata Lek Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan itu semua. Mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa tergumam khawatir, menyadari gangguan Marni Wongso sudah sedemikian rupa terlampau jauh. Untung itu hanyalah kambing, bisa-bisa datang hari di mana Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia. Semuanya begitu tidak masuk akal, namun pada kenyataannya inilah yang terjadi sekarang. "Sampean sama Anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu aja, Bu," pinta Lek Sukri beberapa saat setelah itu, yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran, nama desa tempat istri Lek Sukri berasal. Mendengar itu, dengan tegas istrinya menolak. Dia merasa tidak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendirian. Namun Lek Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi kembali, bersikeras meminta istrinya hingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya. "Kalau akan ke Soran, ya yuk kita pulang sama-sama, Pak," jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustaz Sukar. "Iyo Le, sepertinya lebih baik sampean pulang ke Soran dulu aja. Soalnya kalau sampai di rumah sendirian, malah tidak akan ada yang mengawasi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan tersebut. "Apalagi sekarang sampai juga belum benar-benar pulih. Hingga juga loh, setiap habis maghrib kita semua pasti kesakitan," timbal Ustadz Sukar, mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami para orang-orang terpilih setiap petang menjelang, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini. "Ya sudah kalau begitu, saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri hari ini juga," tanggap Lek Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang rasanya tak mungkin dia bisa bertahan seorang diri. "Iyo Le, nanti saya akan mengantar ke Soran," sela Yosep anak Pak Carek yang sedari tadi masih berada di situ. Singkat cerita, petang pun menjelang dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih tersebut. Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya. Begitu juga dengan Ustaz Sukar, Lek Kantong, Bejo, dan juga Pak Gugat yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Teruntuk Lek Sukri, saat itu tidak diketahui dengan pasti
Karena sesuai apa yang dia dan keluarganya sepakati tadi siang, Lek Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini, pulang ke tempat keluarga istrinya. Saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggi, satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tidak terkena serangan Sawan Wani Wongso. Dia sendiri juga tidak tahu mengapa di antara semua kawannya hanya dia yang masih baik-baik saja. Malam itu tampak Mas Panggi tengah menghisap rokok di ruang tamunya. Pikirannya menerawang, mencoba mengakalkan apa yang terjadi pada Lek Sukri siang tadi. Rugi besar itu Lek Sukri, kambingnya yang gemuk-gemuk malah dibunuh semua, kata Mas Panggi ke awang-awang seraya mengumpulkan asap dari tembakaunya. Tak lama setelah itu istrinya keluar membawa secangkir kopi membuat Mas Panggi buru-buru mematikan bara rokoknya. Lah kok dimatiin Mas rokok ucap istrinya yang tengah ambil besar itu sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu. Katanya Mbak Dimas sama Bu Bidan, orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok deh, nanti bayinya bisa penyakitan, jawab Mas Panggi bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya. Oh begitu toh Pak, jenengan itu tadi ngomong sama siapa toh Mas? Saya kok kayak dengar sama samar, tanya istrinya. Tidak Kodi, cuma teringat tadi siang waktu Lek Sukri kerasukan, ngamuk dan membunuh semua kambingnya, kata Mas Panggi. Iya sih Mas, tadi aku juga mendengar kata orang-orang kesambet setannya Kali Lanang ya. Siapa namanya? Aku lupa, ucap sang istri. Marni Wongso dik, timbal Mas Panggi. Oh Marni Wongso, emang siapa sih dia Mas? Selama ini jenengan muter-muter desa, tapi kok aku tidak pernah dengar seperti yang orang-orang dengar, kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggi terheran-heran. Loh, sampean ra tau krungu suarane, kata Mas Panggi mengernyitkan dahinya. Tidak itu Mas, benar-benar tidak. Yang kata orang-orang dia suka ketawa keliling desa, aku sekalipun tidak pernah mendengarnya kok, jawab istrinya, membuat Mas Panggi semakin heran mengetahui fakta baru itu. Lagi pula seandainya aku mendengarnya, aku pasti tak akan mau toh setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri, imbu istrinya lagi. Ya malah baik kalau begitu. Lagi pula hantunya pasti takut saya godam kepalanya, canda Mas Panggi kepada sang istri. Obrolan itu pun tidak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian istri Mas Panggi beranjak masuk ke kamar untuk istirahat, meninggalkan suaminya itu di ruang tamu untuk menghabiskan secangkir kopinya. Sana Dik, kalau kamu mau masuk kamar, nanti aku akan menyusul kalau kopi ini sudah habis, kata Mas Panggi seiring istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya. Menit demi menit pun berlalu, seiring isapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggi, pikirannya masih selalu melulu tentang itu. Hingga terbesit kata dari istrinya tadi yang mengaku sama sekali tidak pernah mendengar pekik tawa dedemit berdebah itu. Ditambah dengan kata-kata Marni Wongso tempo hari saat merasuki Mbak Narti, yang mana dia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini. Jangan-jangan istriku memang sengaja tadi sentuh untuk diambil nanti, pikirnya tiba-tiba terlampau macam-macam. Gak mungkin, ojo nganti, tampiknya segera. Dia pun kembali menghisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk mengalihkan pikiran buruknya dan menyeruput sesapan kopinya yang ternyata sudah hampir habis. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar, membuat Mas Panggi seketika beranjak memeriksa. Dan betapa herannya dia ketika memasuki kamar, melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Loh, belum tidur Todik, kata Mas Panggi sambil mendekat. Istrinya diam tidak menjawab dan masih terus saja menyisir rambutnya di depan cermin itu. Bahkan ketika Mas Panggi menyentuh pundaknya, tetap saja dia tidak bergeming, membuat Mas Panggi seketika mulai berpikiran macam-macam. Waduh, batin Mas Panggi seraya sedikit memundurkan langkahnya. Dek, panggil Mas Panggi lagi, yang mana itu tetap saja tak membuat istrinya menanggapi. Sampai akhirnya, entah akal dari mana, Mas Panggi pun seketika kini berkata lagi namun dengan pertanyaan yang berbeda. Sopo kowe? Ucap Mas Panggi seketika. Barulah di sini kejanggalan yang Mas Panggi rasa akhirnya terlihat juga, karena beberapa saat setelah panggilan itu, sang istri kini malah merespon dengan sangat aneh. Masih sambil menghadap cermin,
Istri Mas Panggi menjawab panggilan dari suaminya itu dengan gumaman nyanyian bernada Jawa yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan tersebut. "Heh, ngapain kau rene-rene?" sentak Mas Panggi yang nyalinya mulai tergoncang. Nyanyian itu pun seketika terdiam dan dengan lamban istri Mas Panggi mulai berdiri perlahan dan membalikkan badannya. Matanya kini menatap tajam ke arah Mas Panggi, membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu. "Pergi kamu dari raga istriku," kata Mas Panggi lagi dengan terbata, yang mana itu hanya dibalas dengan seringaian. Mas Panggi yang sempat agak ciut secara tiba-tiba nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar. "Jangan sampai dedemit itu mengapa-apakan istriku dan bayi yang sedang dikandungnya," batin Mas Panggi yang tidak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani. "Metu kue Marni Wongso, metu sokorogo kui, neng ati ono opo-opo karo anak lan bojoku, omamu bakalan tau prakabrik," sentak Mas Panggi dengan sangat lantang seraya mendekati tubuh istrinya yang memegang kencang kepalanya. Hingga entah bagaimana yang terjadi, yang jelas tak lama setelah itu, istrinya pun tergolek dan jatuh di papahan Mas Panggi. "Dek," ucap Mas Panggi yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh itu. Namun ketika tubuh sang istri hendak Mas Panggi naikkan ke atas ranjang, sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi ketika tanpa sengaja tangan Mas Panggi merasa terbasahi oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya. "Ya Allah," ucap Mas Panggi ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya. Tubuh Mas Panggi gemetar, pikirannya semakin kacau, melihat darah yang keluar seperti semakin deras. Dia meletakkan tubuh istrinya di atas ranjang, dan dia pun kemudian duduk sejenak di samping istrinya, sambil memukuli kepalanya sendiri. Dia masih terus memukuli kepalanya, amarahnya sudah tidak terbendung, tapi sang istri tetap harus segera mendapatkan bantuan. Dia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju Mbak Dima dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini. Beruntungnya malam itu belum begitu larut sehingga tidak butuh waktu lama untuk Mas Panggi mencari bantuan. Hingga singkatnya setelah dia kembali lagi bersama Mbak Dima dan Bu Bidan, istrinya masih bisa terselamatkan meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya. Dan malam itu pun istri Mas Panggi dilarikan ke rumah sakit. Bayi yang dikandung oleh istri Mas Panggi harus lahir sebelum waktunya. Begitu juga dengan Tuhan yang ternyata berkehendak lain. Kenyataan pahit harus ditelan oleh Mas Panggi dan juga sang istri, bahwasanya si jabang bayi milik mereka sudah tidak terselamatkan. Mas Panggi yang keluar langsung melampiaskan dengan memukul-mukul tembok lorong rumah sakit setelah mengetahui itu. Dia terduduk menangis seraya meremas kepalanya kuat-kuat. "Bajingan," ucapnya membisik, tangannya mengepal menyimpan amarah. Sesal dan kemarahan bercampur menjadi satu dalam otak Mas Panggi yang segera ditenangkan oleh Mbak Dima yang keluar dari bangsal tempat istrinya dirawat. "Sudah, yang ikhlas dan sabar," kata Mbak Dima seraya memegang pundaknya. "Tidak bisa Mbak, pokoknya tidak. Ini sudah terlewat batas," jawab Mas Panggi seakan menyiratkan kalau ini semua adalah perbuatan dari Marni Wongso. Pagi pun menjelang, satu lagi kabar lelayu di desa Duku Atas kembali tersiar, menandakan masa berkabung yang lagi-lagi diperpanjang. Bendera putih yang masih tegak di rumah Mbah Madur sekarang sudah berpindah ke rumah Mas Panggi. Iring-iringan jenazah bayi kecil itu tengah dibawa menuju makam desa, digendong sendiri oleh Mas Panggi. Dengan wajahnya yang mencoba berusaha tegar, berjalan perlahan diikuti para warga hingga sampai di liang yang sudah dipersiapkan. Tampak Ustadz Sukar sudah berdiri ngapur rancang di depan bakal pusara itu, menyambut jenazah bayi teman seperjuangannya yang akan segera dikuburkan. "Siapa nama anak ini?" kata Ustadz Sukar membisik kepada Mas Panggi, yang segera disela oleh Bu Lasmi, ibunya Mas Panggi, dari belakang dengan menunjukkan nisan kayu yang bertuliskan nama Kliwon. Pemakaman berlangsung cepat dan sederhana, tak begitu terlihat raut duka dari para warga, selain rasa ibanya kepada Mas Panggi yang harus kehilangan anak pertamanya, yang bahkan belum sempat merasakan dunia ini. Hari pun berlalu, rumor tentang jabang bayi Mas Panggi direnggut oleh Marni Wongso itu telah menyebar begitu cepat. Mbak Api menyambar jerami,
Walau tanpa keterangan dari Mas Pangge, banyak wanita hamil di desa ini diungsikan oleh keluarganya untuk keluar dari desa ini. Sementara itu, Mas Pangge masih tenggelam di dalam amarahnya. Bahkan sehari setelah kemalangan itu, sudah berulang kali dia meminta izin kepada istrinya untuk menebang pohon trambesi di kali lanang itu. "Jangan Mas, nanti kalau ada apa-apa dengan dirimu terus saya bagaimana?" kata istri Mas Pangge saat menghalangi. Beruntung kata-kata itu selalu berhasil mencegah Mas Pangge untuk melakukan hal itu. Walau kenyataannya sang istri masih selalu was-was karena melihat suaminya itu masih mengasah kapaknya setiap hari. Apakah kemalangan yang menimpa Mas Pangge lantas mengakhiri tulah Marni Wongso? Jika mengacu kepada omongan lelembut itu ketika merasuki Mbak Narti tempo hari, harusnya ini sudah berakhir. Mengingat saat itu Marni Wongso memberikan satu syarat jika ingin desa ini kembali tentram, yang mana saat itu dia berkata, "Aku ndelok ning desa iki akeh wong bontoto. Nah aku njaluk siji wae," kata Marni Wongso lewat raga Mbak Narti waktu itu. Tapi pada kenyataannya, omongan lelembut jahanam itu tidak bisa dipercaya. Karena sekira 4 atau 5 hari setelah meninggalnya bayi yang dikandung oleh istri Mas Pangge, sebuah kemalangan kembali terjadi dan sangat amat mengejutkan. Di mana dalam satu hari, ada 2 orang sekaligus yang menemui ajalnya dengan cara yang sama, yaitu gantung diri. Orang pertama adalah Wak Jumari. Orang dengan gangguan jiwa itu ditemukan gantung diri di dahan pohon asam Belanda yang berada di makam Berkop. Dan yang kedua, inilah yang sangat amat mengejutkan dan benar-benar tidak disangka, yang dimana orang itu adalah Mbak Dima, dukun beranak sekaligus salah satu sesepuh di desa ini. Beliau ditemukan setelah mengakhiri hidupnya di batang pohon waru kecil di pekarangan belakang rumahnya. Seperti yang terjadi pada almarhum Mbah Mandur, tidak ada yang tahu pasti apa motif yang membuat Wak Jumari dan Mbak Dima mengakhiri hidupnya. Sementara untuk saat ini yang mereka tahu hanyalah aroma-aroma pagebluk yang sepertinya telah datang. Rentetan lelayu ini tentu membuat para penduduk di desa Duku Atas ini semakin dilanda ketakutan yang lebih dan lebih dari sebelumnya. Hari pun kembali berlalu beriringan dengan suasana desa ini yang berubah menjadi seperti desa mati. Siang pun tampak senyap, malam apalagi. Hingga satu kabar buruk pun kembali tersiar, tepatnya 4 hari setelah kemalangan yang menimpa Mbak Dima dan Wak Jumari. Namun bukan dari desa ini, melainkan dari desa Soran, desa di mana istri Lek Sukri berasal. Tentang Lek Sukri yang sekarang kritis di rumah sakit setelah dihajar oleh massa karena mengamuk dan hampir membunuh istri dan anaknya sendiri. Kabar itu pertama kali diterima oleh Pak Carek pagi ini, yang mana ada kerabat dari istri Lek Sukri yang datang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian itu. Pihak keluarga istri Lek Sukri sebenarnya juga menyayangkan kejadian itu karena mereka juga cukup mengerti apa yang sebenarnya membuat Lek Sukri menjadi buas. Tapi semuanya menjadi tak terkendali ketika warga desa Soran melihat Lek Sukri mengamuk mengejar istrinya dengan sebilah parang. "Saya hafal betul kalau yang kemarin saya lihat itu jelas bukan Sukri yang seperti biasanya. Suaranya saja berubah seperti nenek-nenek, tertawa-tawa sambil mengejar istrinya menggunakan parang," ucap kerabat istri Lek Sukri ketika menceritakan kejadian itu kepada Pak Care tadi pagi. Orang itu juga memohon kepada Pak Care jika nanti Lek Sukri sudah pulih agar sebaiknya dijauhkan terlebih dahulu saja dengan anak dan juga istrinya, atau alias dibawa pulang kembali saja ke desa ini. "Orang-orang desa Soran banyak yang tidak paham dengan keadaan yang sebenarnya. Takutnya kalau nanti kejadian itu terulang kembali," pesan kerabat istri Lek Sukri kepada Pak Care sebelum dia berpamitan. Setelah mendapatkan kabar itu, buru-buru Pak Care memberitahukannya kepada Ustaz Sukar, yang mana di hari itu juga Lek Kantong, Pak Gugat Bejo dan Mas Pangge segera dikumpulkan oleh Ustaz Sukar di rumahnya. Mereka seperti tak lagi bisa berkata-kata ketika mendengar kabar tentang Lek Sukri itu. Terpancar samar wajah-wajah lemas dan putus asa dari mereka, mengingat musibah yang seakan tiada berhenti itu. "Kok jadi tambah semakin rumit begini sih?" kata Mas Pangge kala itu, yang segera ditanggapi oleh Mas Nyoto dengan cerita yang belum sempat dia beritahukan kepada teman-temannya. "Sepertinya Pak Purbo, jalan terakhir untuk kita supaya bisa keluar dari masalah ini," kata Pak Nyoto di awal pembicaraan. "Bukannya beliau masih sakit yo Kang?" tanya Mas Pangge.
Maka dari itu saya ceritakan dulu, ucap Nyoto memulai ceritanya. Kala itu Nyoto berujar sekira 2 hari yang lalu dia sempat sowan ke rumah Pak Purbo. Selain untuk menjenguknya dan memberi informasi tentang perkembangan desanya, niat Nyoto dari rumah juga ingin bertanya perihal sawan malam yang dia dan teman-temannya rasakan beberapa hari terakhir ini, yang mana baginya itu cukup menyiksa. Namun sesampainya di tempat Pak Purbo, pertanyaan yang sudah dia persiapkan dari rumah itu mendadak buyar ketika dia melihat tubuh Pak Purbo yang kini menjadi kurus kering. Wajahnya pucat dan tatapan matanya terlihat sayu. Astagfirullah, batin Nyoto ketika pertama kali masuk dan melihat keadaan kawan mendiang ayahnya itu. Pak Purbo yang kala itu tengah duduk di ruang tamu seketika mencoba untuk berdiri dengan payah dan tertatih, seperti ingin menyambut kedatangan anak dari sahabatnya itu, membuat Nyoto yang sungkan bergegas menghampiri. Sudah panjenengan duduk saja, kata Nyoto yang sigap segera memegangi tubuh Pak Purbo untuk didudukan kembali di kursinya. Tangan Pak Purbo tambah gemetar. Dengan terbata-bata dia berkata kepada Nyoto kalau akhir-akhir ini dia selalu mimpi didatangi oleh Mbak Karso, yang mana di dalam mimpi itu Mbak Karso selalu meminta agar dia menjenguk Nyoto. Namun dengan keadaan Pak Purbo sekarang, rasanya tak mungkin beliau berpergian keluar dari rumahnya. Kamu sementara tinggallah di rumah ini saja dengan anak dan istrimu. Saya tahu Pak Gepluk sudah datang. Ini akan sangat membahayakan, ucap Pak Purbo terbata yang segera ditolak oleh Nyoto dengan lembut. Tidak bisa Pak, dengan segala hormat. Apa nanti kata orang-orang jika saya pergi? Bisa mencoreng nama almarhumah Bapak, kata Nyoto dengan hati-hati. Pak Purbo menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari Nyoto. Dahinya sejenak mengernyit seperti memikirkan sesuatu. Hingga tak lama setelah itu dia pun berkata kepada si Nyoto, sudah berapa orang yang meninggal? Kalau dihitung mulai Bapak, kalau tidak salah sudah ada 7 orang. Memangnya kenapa Pak? Jawab Nyoto yang berbalik bertanya apa maksud pertanyaan itu. Pak Purbo terdiam sejenak mendengar jawaban itu. Dengan payah dia menghela napas dan setelah itu langsung berkata kepada Pak Nyoto, besok 5 hari lagi kamu kesini dengan kawan-kawanmu yo. Jangan lupa 5 hari lagi, tidak kurang dan juga tidak lebih, kata Pak Purbo membingungkan si Nyoto. Kembali ke rumah Ustaz Sukar. Pada intinya, sepertinya Pak Purbo tidak bisa membantu dan datang secara langsung karena keadaan fisiknya sekarang yang dirasa sangat tidak memungkinkan. Tapi beruntung harapan itu belum pupus sepenuhnya. Mendengar cerita dari Nyoto barusan, awalnya semua tampak bingung dan tidak paham. Yang ngono kui mesti podo bingung toh. Saya saja juga bingung, aneh sekali. Setelah bicara seperti itu, saya langsung buru-buru disuruh pulang oleh Pak Purbo. Yang jelas kita harus segera sowan ke sana, kata Nyoto menutup ceritanya. Jangan-jangan itu buat tabiat Mas. Sudah, sekarang saja kita sowan ke sana, nanti orangnya keburu mati loh, tanggap Mas Panggi dengan sembrono. Hus, jangan ngawur sampean. Lagi pula kalau memang kita harus ke sana, waktunya bukan sekarang, sabut Nyoto atas perkataan Mas Panggi yang seketika langsung dipotong oleh Pak Gugat. 5 dino meneh, berarti besok kan? Kata Pak Gugat. Iya bener, besok, jawab Nyoto saat itu. Dan terjadilah sedikit perdebatan antara Lekantong dan Mas Panggi yang ingin sowan ke Pak Purbo hari ini juga. Dengan Nyoto dan Bejo yang menyarankan untuk pergi esok hari saja, sesuai dengan perkataan Pak Purbo yang tadi Nyoto ceritakan. Ustadz Sukar yang berada di tengah-tengah akhirnya memilih untuk mengikuti saran Pak Gugat, Nyoto dan juga Bejo dengan memberi pengertian kepada Mas Panggi dan Lekantong. Sudahlah, menurut saja, kalian paham tidak sih dengan perkataan Pak Purbo tadi? Tidak kurang dan juga tidak lebih, kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan tersebut. Sampai akhirnya obrolan itu pun selesai dengan kesimpulan bahwa 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan sowan ke rumah Pak Purbo esok hari untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Singkat cerita, malam pun menjelang malam di mana serangan sawan itu kembali datang menyerang mereka semua, tak terkecuali dengan Mas Panggi yang malam itu juga merasakan serangan sawan itu. Tapi ternyata malam ini Sang Tula tak datang sendirian, melainkan bersama Marni Wongso
lelembut biadab yang ternyata meneror mereka satu persatu. Kita mulai dengan Ustaz Sekar. Dia tampak duduk di ruang tamunya di waktu yang hampir tengah malam dengan mengenakan mantel tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Dia yang menggigil masih mencoba terus berzikir di antara sakitnya serangan sawan itu yang kerap kali terjeda oleh rasa mual yang harus dia muntahkan ke dalam ember kecil yang sudah Ustadz persiapkan di depannya. Hingga menit demi menit pun berganti bersamaan dengan Ustadz Sekar yang akhirnya menemukan posisi ternyaman dalam duduknya. Kini kepalanya menengadah ke belakang untuk memberikan kesempatan kepada matanya yang sebenarnya sangat lelah dan ingin terpejam. Sampai akhirnya beberapa lama setelah itu, dia pun tanpa sadar terlelap dalam duduknya. Entah berapa lama waktu dia terlelap saat itu, yang jelas malam itu dia dibangunkan oleh sesuatu yang mengguncang tubuhnya. Ustadz Sekar pun terbangun dan sedikit membuka matanya dengan sayup. Saat itu dia mengira istrinya lah yang membangunkannya untuk memintanya agar pindah ke dalam kamar. Dirinya berucap sedikit kesal karena merasa sang istri membangunkannya dengan kasar. Membangunkan orang sakit itu biasa aja, Bu. Matanya lebih lebar dan segera memeriksa keadaan di sekitarnya. Loh, kok sepi? Batinnya seketika setelah memeriksa keadaan sekeliling yang tampak senyap sekali. Bune, ucap Ustaz Sekar memanggil istrinya. Namun tidak ada terdengar jawaban dari istrinya. Hingga dia pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya. Dan barulah di sini sebuah jawaban terdengar merespon panggilan Ustaz Sekar. Tapi mendengar jawaban itu justru malah membuat tengkuknya bergidik. Karena dia segera sadar kalau suara yang baru saja menyautnya itu menurutnya bukanlah suara dari sang istri. Tangi, terdengar suara tak lazim menyautnya. Astagfirullah, ucapnya terkejut karena tahu suara itu bukanlah suara dari istrinya. Dan benar saja, karena tak lama setelah itu, secara tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, sudah duduk begitu saja sosok itu di hadapannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Marni Wongso yang kini mendesis aneh di hadapan Ustaz Sekar yang terduduk kaku di depannya. Perlahan Ustaz Sekar mencoba menata nafasnya dan mulai membaca doa-doa yang dia ingat di kepalanya. Lidah Ustadz terasa keluh, pandangannya dipasang untuk terus menatap lelembut jahanam itu yang kini mulai berisyarat aneh dengan mengepalkan tangannya seraya mengucap kata-kata tak jelas yang membisik. Doa yang terucap oleh sang ustadz kini saling bersautan dengan bisikan mantra aneh yang keluar dari mulut Marni Wongso, seakan tengah bertarung menunjukkan siapa yang bisa bertahan. Seisi ruangan dibuat bergetar oleh hal itu, begitu juga dengan dua lentera yang tiba-tiba mati tertiup oleh angin. Sampai akhirnya semua terhenti ketika lentera yang berada di dekat Ustaz Sekar terjatuh karena getaran itu. Lentera yang untungnya sudah mati itu terjatuh memecahkan kaca semprongnya. Dan setelah itu, Marni Wongso hilang begitu saja di hadapan Ustaz Sekar. Dengan napasnya yang masih tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran, dia pun segera bangkit dan berlari masuk ke kamarnya. Astagfirullahaladzim, ucap Ustaz Sekar sambil berlari ke kamarnya, melompat dan langsung meringkuk di atas ranjang tidurnya. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, keadaan yang kurang lebih sama ternyata juga dialami oleh Pak Guga di malam itu. Yang kali ini, dia mengalami bersama istrinya. Pak Gugat yang saat itu sudah terlelap dalam pening kepalanya yang hebat, harus terbangun oleh tiupan angin di kakinya karena selimut jariknya yang tersingkap tiba-tiba. Pak Gugat yang merubah posisi tidurnya sambil membenarkan selimutnya. Namun belum beberapa detik berlalu setelah itu, tiba-tiba ada tangan dingin yang memegangi kakinya. Seketika Pak Gugat langsung terkejut dan berteriak panik dan takbir. Sambil memejamkan matanya, Pak Gugat berusaha memberontak dan menarik kakinya. "Tolong ya Allah, tolong!" teriaknya lagi yang kini mulai memaksa untuk melihat ke arah bawah kakinya. Dan terlihatlah di mata Pak Gugat sosok yang sedang memegangi kakinya itu dengan wujud yang tentu sangat Pak Gugat kenali. Sang istri yang terbangun karena teriakan itu awalnya mengira Pak Gugat hanya mengigau atau mimpi buruk saja, karena memang hal itulah yang kerap terjadi kepada Pak Gugat akhir-akhir ini. Sampai akhirnya, "Ada apa toh Pak?" tanya sang istri dengan sedikit kesal, yang mana langsung dijawab oleh Pak Gugat dengan menunjuk-nunjuk tangannya ke arah bawah kakinya. Sang istri spontan menoleh dan terlihatlah juga kini di matanya sesosok perempuan yang berbaju putih yang tengah memegangi kaki suaminya itu.
Melihat itu istri Pak Gugat langsung berteriak sambil menutup wajahnya. Dan ini adalah untuk pertama kalinya dia melihat rupa lelembut kali lanang itu. Akhirnya istri Pak Gugat yang sudah tidak sanggup pun langsung pingsan beberapa detik setelah itu, membiarkan Pak Gugat yang kini sudah semakin tenggelam dalam ketakutannya. Terlihat Pak Gugat yang tadi teriak ketakutan kini tampak terdiam gagu dan menatap pasrah kepada lelembut itu untuk beberapa saat, hingga suasana pun berubah menjadi semakin tidak tergambarkan ketika sosok yang dikenali sebagai lelembut Marni Wongso tersebut kini mulai bangkit dan merangkak naik ke atas tempat tidur. Marni Wongso semakin merangkak dan naik ke tubuh Pak Gugat, mengikik, mendesis dan juga menindih seperti hendak mencekik, hingga seiring pandangannya semakin gelap, akhirnya Pak Gugat pun tidak sadarkan diri. Di waktu yang hampir bersamaan, teror serupa namun berbeda juga dialami oleh Bejo. Dia yang malam itu belum sepenuhnya terlelap, terlihat bangkit dari tidurnya, tenggorokannya terasa kering. Dia pun berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Langkahnya tampak payah, namun apa daya, sejak kepergian Mbak Ibu, kini dia harus melayani dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah mengambil minum di dapur, Bejo yang hendak berjalan kembali ke kamarnya, seketika berhenti melangkah karena mendengar suara kentungan. Suara kentungan terdengar jelas di telinga Bejo. Siapa lagi yang mati? Batin Bejo setelah mencermati irama jeda suara kentungan itu. Suaranya begitu dekat membuat Bejo yang penasaran bergegas melangkah dan hendak mengintip dari jendela depan. Sempat terlintas di pikirannya tentang lelembut itu, namun itu segera bertampik ketika terdengar suara lelaki yang berteriak Rojopati dari depan rumahnya. Mendengar suara itu, dia yang semula hanya ingin mengintip saja kini lebih percaya diri dan mulai menarik engsel pintu dan segera membukanya. Namun setelah Bejo berada di luar rumah, suara kentungan dan teriakan tersebut mendadak hilang begitu saja. Bejo pun melangkah maju hingga ke jalan depan rumahnya untuk memastikan. Namun semuanya nihil. Bejo pun kembali berjalan untuk masuk ke rumahnya ketika ada angin dingin menerpa tubuhnya yang tidak sehat itu. Mungkin aku hanya salah dengar, batin Bejo sambil berjalan. Hingga ketika dia sampai di depan pintu dan hendak masuk ke dalam rumahnya, dengan tiba-tiba suara kentungan itu kembali terdengar jelas di belakang Bejo. Bejo agak sedikit terkejut oleh suara itu, namun spontan dia menoleh membalikkan badannya, dan apa yang tampak sungguh tidak terkirakan. Ya, Marni Wongso tentunya, yang kini terlihat samar berdiri di jalan depan rumahnya, menghadap ke arah Bejo. Terdengar lagi suara kentungan babu yang diakhiri suara lelaki berteriak Rojopati. Dan ternyata suara itu keluar dari mulut Marni Wongso. Bejo hanya bisa terpaku melihat itu. Sekuat tenaga dia mencoba berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan-erangan lirih. Entah berapa lama itu bertahan, sampai akhirnya untuk kesekian kalinya suara aneh itu kembali terdengar. Marni Wongso yang kembali mengeluarkan suara aneh itu kini melesat begitu saja dan sekarang berdiri menengadahkan tangannya, menyeringai di depan Bejo yang masih mematung ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Bejo dengan lidahnya yang sangat keluh, melangkah mundur dengan perlahan. Sampai akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tanpa sempat menutup pintu, dia merayap menuju kamarnya. Namun pandangan Bejo menjadi gelap. Sebelum dia sampai, Bejo pun tidak sadarkan diri dan tergeletak di depan pintu kamarnya. Dan masih di waktu yang sama, Mas Panggi tampak mengerang dalam tidurnya. Sepertinya dia sedang ketindihan. Sang istri yang terbangun karena itu mencoba untuk menyadarkan suaminya dengan mengguncangkan tubuhnya. Bangun Mas, bangun, ucap istrinya dengan matanya yang masih sayu menggoyangkan tubuh Mas Panggi. Teriak Mas Panggi yang berhasil terlepas dari tindinya dan langsung menatap istrinya dengan wajah yang sudah penuh dengan peluh. "Ono apa toh Mas?" tanya sang istri yang pada saat itu juga langsung disela oleh pekik tawa yang terdengar di depan rumah. Dahi Mas Panggi mengernyit mencermati suara itu dengan sang istri yang kini langsung memeluk erat tangan Mas Panggi yang matanya tampak memerah. "Sebentar Dek," kata Mas Panggi seraya melepaskan tangan istrinya dengan pelan. "Mau kemana Mas?" tanya sang istri ketakutan. Mas Panggi beranjak begitu saja dari ranjangnya, berjalan keluar dari kamar, seraya mencabut sabit yang terselip di pinggang ruang tengah. Mas Panggi beranjak begitu saja dari ranjangnya,
berjalan keluar seraya mencabut sabit yang terselip di dinding ruang tengah. Mas Panggi pun berjalan menuju pintu depan sambil mencermati suara itu. Batinnya kini berkata bahwa suara itu dari luar. Dia pun kemudian membuka pelan pintu di depan rumahnya. Pekik tawa mulai berubah menjadi nyanyian kening Jawa dengan nada bergumam bersamaan dengan pintu yang sudah terbuka sepenuhnya. Dan tepat di pekarangan depan rumahnya, sesosok wanita berbaju putih tampak jongkok sambil bernyanyi. Meski terlihat samar, namun itu cukup terlihat jelas untuk Mas Panggi yang kini mulai menarik napasnya dalam-dalam dan berteriak. "Bajingan, kowe!" teriak Mas Panggi sambil mengacungkan sabitnya ke arah lelembut itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Marni Wongso, biang kerok dari semua kekacauan ini. Marni Wongso tampaknya merespon teriakan Mas Panggi. Lelembut itu menoleh dan kini menatap tajam Mas Panggi sambil menyeringai. Tubuh Mas Panggi gemetar dibuatnya, namun sepertinya kemarahan Mas Panggi sudah menyingkirkan rasa takutnya jauh-jauh. Hingga dia pun kembali mencaci maki lelembut tersebut, yang kali ini dibarengi dengan lemparan sabit yang ada di genggamannya. "Asu, mbok pikir aku wedi karo kowe ya?" sentak Mas Panggi tanpa aba-aba langsung melemparkan sabit itu ke arah Marni Wongso dengan sekuat tenaga. Yang lagi-lagi dengan ajaib berhasil membuat sosok itu menghilang dari hadapannya. Dengan napas yang masih terengah-engah, Mas Panggi kembali masuk ke rumahnya dengan tangan yang gemetar. Dia berjalan, langkahnya gontai seraya memegangi kepalanya yang mendadak pening. Mas Panggi kemudian masuk lagi ke kamarnya mengajak istrinya untuk kembali tidur. Malam itu adalah malam yang berbeda bagi para orang-orang terpilih itu. Marni Wongso datang bersama serangan sawahnya dan meneror mereka satu persatu. Seperti yang terjadi pada Ustaz Sokar, Pak Gugat, Bejo, dan juga Mas Panggi. Di malam itu, kejadian serupa juga dialami Nyoto dan Lek Kantong. Semua terlihat ketika keesokan harinya dengan orang-orang terpilih itu sebelum mereka berangkat sowan ke rumah Pak Purbo. Mereka semua tampak saling memberikan kesaksian dan menceritakan apa yang telah mereka lalui semalam.